Menurut opini saya tidak bisa dipidanakan. Saya sebagai orang yang selama tahun 2007 sampai 2022, jadi sebelum Undang-Undang ITE dibuat, saya sudah ada di kementerian, termasuk diskusi tentang ITE. Bahkan saya pernah menjadi ketua Panja untuk revisi pertama Undang-Undang ITE. Artinya saya, kalau saya boleh sombong, saya tahulah. Saya jauh lebih tahu dibandingkan dari teman-teman yang tidak pernah terlibat secara langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel dimanapun berada, semoga sehat selalu dan semoga selalu dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, kita akan ikuti sebuah konversi pers yang dilaksanakan oleh tim RRT yang menampilkan Profesor Dr. Henry Subiakto, seorang pakar ITE yang dasarnya adalah secara umum beliau adalah pakar ilmu komunikasi ya, dan beliau adalah seorang guru besar di Universitas Airlangga kalau tidak salah. Nah, dari sini ternyata menurut keterangan beliau yang dipanggil sebagai saksi ahli di Polda Metro Jaya, ternyata RRT ini tidak bisa dipidanakan ya. Dan ini merupakan sebuah kabar baik tentu untuk Roy Suryo dan kawan-kawan ya, untuk RRT, bahwa alhamdulillah beliau bersedia nih, Profesor Dr. Henry Subiakto ini diminta kesaksiannya sebagai saksi ahli tentu saja ya di Polda Metro Jaya dari pihak Roy Suryo CS. Ya, kita akan ikuti apa yang disampaikan oleh beliau pada konversi pers, dan ini saya ambil dari channelnya Bang Refli Harun. Jadi untuk selengkapnya Anda bisa menonton channel Refli Harun dan subscribe channelnya Bang Refli Harun, yaitu Refli Harun Channel. Selamat menyaksikan, dan nanti saya berikan insight sesuai dengan kapasitas saya juga sebagai seorang peneliti. Nanti akan kita coba berikan insight jika diperlukan ya. Kita tonton bersama dulu. Kita serahkan kepada Prof. Henry Subianto. Silakan. Henry Subiakto. Ya, saya Henry Subiakto, bukan Henry Subianto ya. Saya datang ke sini ini hari kedua karena memang pertanyaannya cukup banyak, sekitar 88 pertanyaan, itu 70 halaman kira-kira. 70 halaman kali berapa tadi? Yang kemarin 23 kopi. Anda bayangkan 3 kopi 70 halaman tuh yang hari ini, yang kemarin banyak lagi. Artinya ini memang serius sekali ya, serius sekali pertanyaan-pertanyaannya. Dan setelah saya baca semua, saya sebagai ahli di bidang informasi transaksi elektronik dan komunikasi, kalau saya di kampus itu pertanyaan-pertanyaan itu mahasiswa saya ya, kalau tanya mungkin nggak lulus karena pertanyaannya itu asumsi dasarnya seringkali keliru. Apa itu yang keliru? Yaitu adalah ingin memasukkan pasal bahwa mereka yang melakukan analisis terhadap informasi elektronik yang lalu lalang di media sosial itu bisa kena undang-undang ITE. Saya sebagai orang yang ngerti tentang ITE, karena memang dengan ITE sudah lama, saya jelaskan bahwa ITE itu sangat spesifik, tidak mengatur tentang bagaimana orang menganalisis, meneliti tentang informasi elektronik yang lalu lalang di media sosial. Jadi tidak ada orang meneliti katakanlah teks, foto, gambar yang ada di media sosial itu lalu bisa dipidana, tidak ada. Hanya gara-gara meneliti atau menganalisis. Tapi kalau ngikuti cara berpikirnya, yang BAP yang saya isi arahnya menuju ke sana. Makanya saya memang sengaja datang dari Surabaya. Itu untuk mengklirkan jangan sampai undang-undang ini kriminalisasi atau memidana orang-orang yang menganalisis, melakukan penelitian atau memberikan opini tentang konten-konten yang ada di media sosial. Karena yang dilindungi Undang-Undang ITE bukan itu. Yang dilindungi Undang-Undang ITE itu informasi elektronik milik seseorang pribadi atau milik publik. Publik itu bisa pemerintah atau negara, yang disimpan dalam sistem elektronik lalu diambil orang atau
dimasuki oleh seseorang kemudian diubah-ubah atau katakanlah dimanipulasi menjadi seolah-olah seperti asli, sudah diubah itu seolah-olah seperti asli. Untuk apa? Mengelabui orang. Nah, itu dikenakan undang-undang ITE. Tapi kalau menganalisis fotonya Pak Mulyono, Pak Mulyadi, kok Pak Mulyono hampir keliru, sama-sama mul. Pak Mulyadi misalnya kecilkan, itu nggak bisa kena undang-undang ITE. Kalau itu kena undang-undang ITE, itu teman-teman mahasiswa yang katakanlah kuliah di desain grafis, di komunikasi, atau di analisis yang terkait dengan teknologi digital bisa pada kena, gitu loh. Nah, makanya saya ini datang itu untuk menyelamatkan atau memberikan garis yang jelas bahwa ITE itu tidak bisa mengenai orang sembarangan. ITE itu melindungi informasi yang disimpan. Integritas informasinya itu jangan sampai diganggu-ganggu oleh orang lain. Tapi bukan berarti bahwa gambar yang lalu lalang diupload orang di X atau di Twitter, lalu kemudian itu dianalisis, dibesarkan, dicoret, itu lalu kena. Enggak, kalau itu seperti itu kena, nanti banyak sekali mahasiswa pada kena. Ini persoalan serius, gitu loh. Saya terus terang memisahkan persoalan ijazah dengan persoalan ITE ini. ITE ini harus kita tegakkan dengan benar, dan itu yang terjadi. Kemudian berikutnya adalah pasal-pasal yang untuk penyebaran kebencian, itu juga ada. Jadi Oke, kita sebelum masuk ke pasal-pasal tentang ujaran kebencian ya, saya garis bawahi di sini bahwa seorang peneliti yang dalam hal ini ambil kasus adalah Pak Roy Suryo dan kawan-kawan ya, atau RRT. Beliau adalah seorang peneliti yang berbasis meneliti sebuah ijazah ya, dari sebuah foto yang saat itu diupload oleh kader PSI yang katanya asli ya. Itu siapa? Dian Sandi ya, Dian Sandi. Nah ketika akan menganalisis atau meneliti lebih jauh, tentu harus memperjelas gambarnya, kemudian yang blur mungkin diperjelas dan lain sebagainya. Itu bukan sebuah manipulasi, itu adalah sebuah bagian dari sebuah proses penelitian. Inilah yang saya bingung dengan apa yang disampaikan oleh Polda Metro Jaya beberapa waktu yang lalu, karena itu dianggap mengubah ya, padahal contoh kasus misalnya beginilah ya, saya seorang atau sedang melaksanakan penelitian mengenai sifat mekanik sebuah material, sehingga saya membutuhkan memotong spesimen material tersebut dan memfoto permukaannya setelah dilakukan proses-proses tertentu ya, di ETSA dan lain sebagainya, sehingga nanti kita bisa foto melalui mikroskop misalnya. Nah, di situ akan terlihat fasa-fasa yang ada di permukaan material tersebut setelah dipotong. Kemudian sifat mekaniknya nanti baru kita bisa tentukan, kita bisa hitung. Nah, pada saat mendapatkan foto itu tentu foto perlu diperjelas, perlu diperbesar, karena fasa itu sangat-sangat kecil ya, mikron ya ukurannya, sehingga harus diperbesar untuk bisa melihat bagaimana butir-butir atau butiran-butiran yang terbentuk atau fasa ya, nantinya akan akan kita peroleh fasa apa saja yang ada di material tersebut. Baik material yang hasil normalizing maupun hasil perlakuan panas yang lain, nanti akan didapatkan apa yang disebut dengan ferrit, austenit ya, martensit dan lain sebagainya. Nah, itu bisa kami lakukan dengan cara bukan memanipulasi, tetapi membuat itu menjadi lebih jelas ya, dengan tentu teknik-teknik tertentu. Itu yang dilakukan oleh Roy Suryo CS. Jadi saya mungkin berpendapat, saya tidak sependapat dengan pihak kepolisian dengan mengatakan bahwa setelah mengubah, dalam penelitian itu bukan mengubah, tetapi memang memperjelas atau sebut saja itu mendapatkan citra image ya, citra image yang lebih jelas, lebih clear, lebih besar. Itu baru yang disebut dengan bukan manipulasi, tetapi mendapatkan foto yang bisa dianalisis dengan lebih mudah gitu ya. Kalau orang lalu muncul masyarakat yang marah dan benci, itu tidak berarti bahwa pasal 28 ayat 2 itu masuk.
28 ayat 2 penyebaran kebencian itu masuk kalau pelakunya itu dia memprovokasi, menghasut, mengajak untuk membela orang atau kelompok orang karena ada perbedaan suku, agama, ras. Jadi syiar kebencian, provokasi kebencian pada orang yang terkait dengan suku, agama, ras, minoritas, difabel dan sebagainya. Bukan sekedar kalau ada orang marah lalu oh ini kena, bukan. Dan setelah ada provokasi harus terbukti provokasi itu memunculkan kemarahan, memunculkan kebencian. Jadi harus ini namanya delik material gitu loh. Bukan hanya sekedar ada perasaan orang marah lalu lapor lalu ini harus kena, enggak gitu ya. Termasuk ini termasuk juga pasal-pasal tentang penghinaan, pencemaran nama baik. Kalau Anda tersinggung, Anda merasa dinilai buruk, katakanlah begitu, orang menilai, orang memberikan opini, itu tidak bisa disalahkan juga, walaupun opininya salah. Jadi katakanlah begini, ada orang menilai, oh ini keliru ini, oh ini ijazahnya palsu ini, itu menilai. Nah, ini kalau dia adalah penilaian itu berbasis riset, berbasis sebuah metode, walaupun dia salah atau dia benar, ini namanya opini, tidak bisa dihukum. Itu yang saya jelaskan. Kenapa? Karena ya kita tahu dunia sekarang adalah dunia media sosial, terlalu banyak orang menilai. Kalau satu orang menilai dihukum, maka yang menilai yang lain, walaupun penilaiannya bisa benar, bisa salah, itu juga akan dihukum kena undang-undang ITE. Jadi saya intinya itu, tapi sebenarnya ini kalau saya kerjakan itu ya, ini karena halamannya kira-kira dengan kemarin itu bisa sekitar 150 halaman, jadi sangat berat ngisinya. Saya betul-betul konsentrasi dalam 2 hari mengisi pertanyaan-pertanyaan dari para penyidik. Tapi saya harus catatan ya, penyidiknya baik-baik. Saya malah diajak makan, diajak ngopi. Jadi penyidiknya baik-baik, kooperatif sekali. Tapi pertanyaan-pertanyaannya yang perlu saya tegas. Jadi secara personal saya katakan penyidiknya baik-baik dari Polda Metro Jaya. Tapi pertanyaannya itu kalau tidak diklirkan bisa membahayakan masyarakat. Demikian, makasih. Pak Prof, jadi gimana menurut perspektif hukum komunikasi batasan antara kajian ilmiah dan berita bohong? Jadi menurut Pak Prof gimana? Oke, saya perjelas pertanyaan wartawan tadi ya. Wartawan tadi menyampaikan pertanyaan bagaimana perbedaan atau yang disebut dengan berita bohong dengan kajian ilmiah begitu ya, dari perspektif ilmu komunikasi dan tentu undang-undang ITE ya. Yang namanya kajian, apalagi dilakukan oleh seorang akademisi peneliti gitu ya, itu tidak bisa dipidana. Walaupun kajiannya keliru, yang penting dia jujur. Ya, itu jujur. Kajian keliru itu hal yang biasa. Akademisi itu keliru biasa, profesor keliru juga biasa. Tapi yang penting dia adalah jujur. Nah, ini kejujuran untuk terbuka dan sebagainya. Nah ini ya, baik peneliti itu yang terpenting jujur. Ini pengalaman saya pribadi sebagai seorang peneliti ya, tentu sangat-sangat menghindari dan hukumnya itu haram ya untuk mengubah data. Jadi atau memanipulasi data. Jadi apapun hasilnya memang kita harus sampaikan berdasarkan hasil misalnya pengujian ya dan lain sebagainya. Dan apabila kami punya mahasiswa saat sidang kemudian terciduk memanipulasi data, itu langsung nggak lulus ya, karena bagi penelitian atau bagi seorang peneliti dalam hal ini mahasiswa tugas akhir misalnya, maka jujur dalam menampilkan data itu yang sangat-sangat krusial dan penting sekali. Maka kalau misalnya ada seorang peneliti memanipulasi data, maka dia gagal dan sudah melakukan pengkhianatan terhadap konsep-konsep dasar penelitian. Jadi yang dilakukan oleh Roy Suryo ini adalah tentu bukan mengubah tetapi membuat lebih jelas ya, yang blur diperjelas, yang kecil diperbesar misalnya ya, untuk mendapatkan citra image yang bisa lebih mudah untuk dianalisis. Jadi bukan memanipulasi
data dan secara jujur disampaikan, itu yang terpenting. Dan kalau hasilnya memang tidak memuaskan beberapa pihak, maka pihak yang tidak terpuaskan itu silakan melakukan penelitian tandingan ya dengan objek penelitian yang sama. Lakukan penelitian tandingan dan sampaikan kepada publik kalau memang berbeda ya, atau misalnya menggunakan metode yang lain. Tapi perlu diketahui sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Profesor Tono Saksono beberapa waktu yang lalu, bahwa dengan metode yang lain pun ternyata hasilnya sama apa yang dihasilkan oleh Pak Rismond ya. Nah, saya rasa perlu memang ada diskusi-diskusi tentang terkait dengan persoalan ini ya. Jadi bagi saya sih sebagai orang kampus, sekali lagi sebuah riset, sebuah analisis, sebuah penelitian, walaupun katakanlah itu isinya, hasilnya itu tidak bisa dipidana. Beda lagi kalau orang menuduh orang lain yang jelas-jelas orang lain itu personal ya, bukan pejabat tinggi, bukan institusi, tapi personal. Nah, tuduhannya itu adalah perbuatan yang buruk, tapi perbuatan itu tidak dilakukan. Nah, itu baru ada perdebatan. Itu pun kalau dia hanya merasa dituduh, tapi itu adalah hasil dari sebuah penelitian, hasil dari sebuah analisis, itu debatable. Karena sekali lagi, analisis, hasil penelitian itu opini yang tidak bisa dipidana. Opini itu dimanapun, tidak ada pasal yang di negara kita termasuk di ITE yang melarang orang beropini. Oh, kalau beropini harus yang baik, yang sesuai dengan kekuasaan misalnya, nggak ada. Opini itu boleh apa saja, bahkan termasuk opini yang salah pun tidak bisa kita pidana. Prof, izin, kalau memang soal ini berarti secara tidak langsung teman-teman dari RRT ini tidak pantasnya untuk dipidanakan karena kan tadi lupa opini bisa seperti itu. Nah, tadi pertanyaan wartawan itu menanyakan kepada Profesor Henry Subiakto. Jadi dengan ini bisa disimpulkan ya, atau dengan kata lain, RRT ini tidak bisa dipidana. Ditanyakan kepada Profesor Henry, dan inilah jawaban Pak Henry ya. Menurut opini saya tidak bisa dipidanakan. Saya sebagai orang yang selama tahun 2007 sampai 2022, jadi sebelum Undang-Undang ITE dibuat, saya sudah ada di kementerian, termasuk diskusi tentang ITE. Bahkan saya pernah menjadi ketua panja untuk revisi pertama Undang-Undang ITE. Artinya saya, kalau saya boleh sombong, saya tahulah. Saya jauh lebih tahu dibandingkan dari teman-teman yang tidak pernah terlibat secara langsung. Keren. Jangan melihat ITE itu hanya dari teksnya. Kalau hanya dari teksnya, ya orang bisa salah dalam interpretasi. Tapi harus tahu juga memori van toelichtingnya. Ini kenapa kok yang namanya mengubah informasi kok sanksi pidananya sampai 12 tahun nih, kenapa? Kan begitu. Nah, kalau sekarang mengubah informasi yang ada di yang lalu lalang di media sosial kena 12 tahun, waduh, itu penjara penuh. Kan sekarang kan semua banyak orang, anak-anak muda pinter-pinter bikin AI dan sebagainya, itu kan mengubah informasi itu yang lalu lalang, ya kan? Kemarin ada gambar temannya beliau ini, Mas Egy Sujana, rangkulan begitu sama Pak Jokowi. Itu kan hasil AI atau hasil itu, pembuatnya kan bukan mengubah informasi yang disimpan, yang kalau diubah itu integritasnya hilang dan kemudian fungsinya berubah, fungsi ekonominya berubah, enggak. Itulah makanya memahami Undang-Undang ITE tidak bisa hanya dari teks, tapi harus memahami itu dari sesuatu yang secara utuh. Oke, ini sahabat, apa yang disampaikan oleh cuplikan ya, apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Henry Subiakto. Untuk konferensi yang lebih sampai tuntas, silahkan tonton di channelnya Bang Refli Harun ya. Saya memberikan kredit kepada Bang Refli Harun, channel Bang Refli Harun ini, Refli Harun Channel. Silahkan subscribe ya channelnya dan ikuti terus channel beliau yang menampilkan perkembangan kasus dugaan ijazah palsu ini ya, selain channel saya ini juga gitu ya. Terima kasih sudah menonton dan mudah-mudahan kita semua tercerahkan ya, bahwa
secara jelas, secara tegas tadi disampaikan oleh Profesor Dr. Henry Subiakto sebagai pakar Undang-Undang ITE dan juga terlibat langsung membuat Undang-Undang ITE ini, bahwa kesimpulannya saya bisa sampaikan, ini hasil yang tentu berdasarkan yang saya simak, bahwa RRT atau Roy Suryo dan kawan-kawan ini, ya, Roy Suryo CS tidak bisa dipidanakan. Itu menurut pakar Undang-Undang ITE dan pakar komunikasi Profesor Dr. Henry Subiakto, salah satu guru besar Universitas Airlangga Surabaya. Terima kasih sudah menyimak dan semoga sehat selalu, salam akal waras selalu dan merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.